Di drive, Pak. Di, di drive ya. Entar lagi. Kalau di drive, bentar. Selesai balik. Selesai.
Ya, tinggal 3. Oh, installnya lama sekali. Hmm. Di-upload di mana, Pak? Ya, Di-upload di mana, Pak? masih saya share di WA sama di Google Drive. Ini ternyata komputer saya hari ini tadi kemasukan beberapa program jadi lemot. Kalau di WA kalau nggak salah batasnya berapa itu 26 kilobyte atau 26 megabyte. Gimana, Mbak? Iya, Oh. Nah, ini 9 besar ternyata. iya. Kalau banyak dikompres, dipecah. Tapi ini yang versi 6 ini tampilannya udah bagus. Ada yang versi 5 bawahnya tampilannya agak jelek, masih jelek.
Untuk tugas saya sudah selesai semua Pak ya, Pak Bu. Sudah, Bapak. Ampun, Pak. Sampun. Saya ambil ceknya. Itu sudah selesai di WA-nya Pak. Bisa di-download, bisa nggak? Sudah Pak, 99 megabyte ini. Oh iya. Oke. Saya- Komputer Oke. Bapak Ibu bisa mendak download? Coba dulu ya. Karena itu versi yang agak lumayan. Hmm. Hmm. Itu di-download kemudian diklik 2 kali ya installnya. Di-download sudah bisa Pak. Terus diinstal, klik-klik. Nah,
Di open atau diklik-klik 2 kali, Pak Jen? Ya, Sama. sama saja, Bu. Open bisa, klik 2 kali juga bisa. Muncul GeoGebra klasik, Pak ya. Ya, masih klasik. Kalau yang baru online nih.
Tak bisa, Pak. Install. Sampun, sampun Pak. Sampun Pak. Yang lain. Masih proses Pak. Saya sudah Proses. bisa. Oke. Boleh saya ajak sudah. Sama. Itu dari aja ya. Sama. Ibu. Nggak paham. Nang di nulis. Nang nulis apa? Oh, itu.
Ada yang belum, Pak, Bu? Sudah saya, Pak. Sudah, Pak. Yang Saya belum. kalau ada satu Sudah. belum. Sampun. Ya, tunggu. Saya sudah, Pak. Sudah. Ya, ditunggu siapa tadi, Bu Eni? Sudah, Pak, saya. Bu Is tadi yang belum. Oh, Bu Is. Belum, Bu Is. Nggih. Install file gitu, file. Nggak bisa. Oh, install file. Nggih. Komputernya nggak support namanya. Monggo Tadi pun punya saya juga gitu, Bu Is. Tadi saya begitu, coba lagi bisa. Coba, nggih, dicoba terus aja. Coba lagi. Ini apa? Klik open setup log ini tah? Atau di close aja? Close, terus coba Open. lagi diulang. Oh, di close. Bu Ira sudah ya? Ampun, Pak. Bu Hilmi sudah? Sampun. Bu Julia sudah? Sampun, Mbak Zen. Bu Ketut sudah? Sudah, Bapak. Pak Samsul? Sudah, Pak. Pak Sanul? Sudah? Pak Pandi sudah? Sampun, Pak. Pak Sudah Eko? bisa. Pak Eko sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bu Wardatun? Sampun, Pak Zen. Bu Feni? Sampun, Pak. Mbak Okta? Belum, Pak. Masih pilot. Coba download lagi. Install Hmm. lagi. Ya. Kalau memorinya kuat, biasanya kuat. Kalau pilot diulang lagi, nanti memorinya naik turun. Bisa kelihatan tampilan GeoGebra saya, Pak? Sakit. Sudah kelihatan, Tapi ada. Pak. Tapi ada hitam-hitamnya. Amin. Hitam itu tampilan tool dari Zoom-nya. Sepertinya mengikuti mouse-nya jenengan, Pak Zen. Jadi mouse-nya jenengan kemana hitam ngoten.
Sudah. Tadi. Apa yang belum tadi? Sampun Pak, sudah berhasil. Ampun Ya. Pak, sudah berhasil juga saya. Ya. Oke, Pak Ibu, GeoGebra itu singkatan nama itu berarti sudah menunjukkan penggunaannya ya. Geo itu berasal dari geometri, Gebra-nya itu aljabar. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk memudahkan penggunaan aljabar dalam aplikasi dan geometri. Nah, ini termasuk media digital ya. Ya, misalnya kalau kita mau menggambar X pangkat 2, ya ditampilkan di sini langsung akan muncul hasilnya. Ambil gambar-gambar yang sederhana untuk materi SMP, SMA, semuanya bisa. Untuk perguruan tinggi juga bisa. Tapi di sini kita akan hanya gunakan untuk materi pembelajaran di SMP, SMA. Ya, ya itu nanti juga tampilan-tampilan di sini Bapak Ibu bisa juga digunakan untuk siswa sebagai pendalaman atau penguatan materi. Nah, ini juga media untuk penguatan materi di SMP, SMA. Artinya setelah rumus diberikan secara manual, dikuatkan dengan hasilnya melalui gambar GeoGebra. Selain itu juga bisa digunakan untuk, nah kalau Bapak Ibu mengetik menggunakan grafik-grafik secara manual pakai MS Word itu agak kesulitan. Nah dari sini gambar dari hasil GeoGebra ini bisa diekspor, ya bisa diekspor, ya seperti mind map kemarin juga bisa diekspor. Nah, itu juga memudahkan untuk membuat PPT, diekspor ke PPT juga bisa, diekspor ke PDF, kemudian ditampilkan di PPT, ya tentunya kalau di PPT ya nanti dalam bentuk PDF-nya atau image gambar. Tapi kalau kita mau menganimasi sepertinya juga bisa di gambar sini. Ya. Oke, paling tidak ini adalah media yang banyak bisa digunakan sekarang di sekolah menengah, baik SMP maupun SMA. Tapi sifatnya ini adalah sebagai penguatan. Ya, kalau media ini sebagai media penguatan untuk memudahkan atau memperdalam pemahaman. Ya, seperti fungsi media-media yang lain. Tuh. Oke, Bapak Ibu, saya perkenalkan ini. Nah, ini menunya ada di mana yang versi 6 ini menunya ada di samping kanan ini Pak. Kalau yang versi sebelumnya ada di atas seperti MS Word, ya seperti Excel itu ada di atas versi 5. Kalau versi 6 ada di sebelah kanan, ada garis 3 itu biasanya menunjukkan menu. Menu itu apa? Daftar pilihan. Nah, kalau menu makanan, daftar makanan. Kalau di komputer, menu itu artinya daftar pilihan, menu. Ya, berarti ini menunya. Ya, file berarti untuk mengambil ya file-file di folder mana yang mau dibuka atau file-file yang kita gunakan. Kemudian new membuat baru. Open membuka file yang sudah ada. Save menyimpan. Ya,
ekspor image tadi untuk mengekspor ya, untuk mengekspor hasilnya itu sebagai image ya. Share untuk meng-share ke aplikasi lain, mendownload dari hasil ini, dan print preview bisa mencetak tampilannya dan seterusnya. Setting itu ya pengaturan biasanya. Kalau bahasa Indonesianya setting, pengaturan. Termasuk mau mengubah ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada di setting. Tool itu alat-alat ya, help feedback ya, bantuan. Oke, sini ada tool yang sudah, ini hitam, ini ada karena saya pakai spotlight ini ya. Oke, ini di atas ini namanya adalah apa biasanya? Tool ya, tool. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris biasanya tool. Alat-alat yang kita gunakan untuk memudahkan. Ya kalau zaman dulu ya biasanya manual-manual, sekarang sudah ada tool itu untuk mempermudah. Ya, tool mempermudah. Ya. Dan ini sebelah kiri ini jendela sebelah kiri, dan input ini nanti untuk memasukkan bentuk-bentuk rumus ya, dan yang tengah ini, jendela tengah ini merupakan hasil grafiknya ya tuh, dan di bawah tidak kelihatan ya di bawah. Sebenarnya di bawah itu ada menu-menu ya. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba memulai. Ini misalnya menggambar, ini ada titik, garis, dan sebagainya. Kita coba 1 titik. Nah, kalau kita klik ini, maka di bawahnya ada tool, subtool namanya, sub. Ada poin itu berarti titik. Nah, nanti sambil jalan kita coba ya. Kita coba. Ya, tentu nanti ini tidak semua akan kita berikan. Ya, hanya sebagai pancingan, Bapak Ibu bisa memperdalam secara mandiri. Oke, kita coba gunakan ini titik A. Titik A misalnya kita membuat titik A di titik berapa? Ini 10, 20. Ini terlalu besar ya. Oh, satuannya ya. Ini sampai 10 skalanya. Misalnya di sini ya. Titik 10, 20. Dan kita membuat, nah ini sudah terbentuk titik A. Berapa ini? Poinnya 10, 20. Kalau kita pindah ke sini, geser. Ya, nanti skalanya bisa diubah ini. 1, 2, 3. Nanti kalau sudah besar ya. Oke, ini di sini di rumus muncul A sama dengan 10, 20. Kita buat lagi, diklik ini di titik B misalnya sini. Nah, muncul titik B. Ke sebelah kiri muncul B 40,10. Nah, ini buat titik. Nah, kita mau membuat garis menghubungkan garis AB berarti apa? Kita klik bentuk ini. Di sini ada sub.
garis. Ya, kita membuat ruas garis bisa, sinar garis bisa. Nah, ray itu sinar garis. Kalau line Oh, garis, garis. garis itu berarti ujungnya tidak berujung. Ya ingat ya bedanya kemarin di geometri. Bedanya garis, ruas garis, ya sinar garis. Nah, berbeda itu semua. Kalau garis itu ujung pangkalnya tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya segmen. Kalau batasnya hanya sebagian namanya sinar. Ya, segmen. Nah, ini. Nah, maka di sini muncul segmen. Ya, A, B. Atau ini kalau kita membuat secara manual di input sini juga bisa. Input sini berarti input menginputkan rumus. Kita mau membuat titik C misalnya. C sama dengan misalnya 2,4. Enter. Ketik C sama dengan 2,4 enter. Nah, kan muncul di gambar. C. Nah, jadi ini untuk memasukkan rumus. C 2,4. Mau masukkan titik D sama dengan titik min 1,5 diakhiri dengan enter. Nah, ya ini kalau mau dibuat misalnya buat ray sinar garis dari D ke C. Nah, sinar garis. Kalau tidak jadi di Ctrl Z atau undo. Nah, di sebelah sini kanannya ada undo. Redo. Undo itu tidak jadi, kalau redo tidak jadi. Apa tidak jadi? Kembali jadi. Gitu ya. Kita kembali ke D, misalnya ray ya, ray dari C ke D. Panahnya nggak kelihatan ya. Oh. Oke. Ya, kalau di undo, redo, balik lagi. Undo, ya jadi undo dan redo itu kebalikan. Undo, itu tidak, do, kerja, jadi tidak jadi kerja. Kalau redo, kembali, tidak jadi, berarti kembali jadi. Redo. Tuh. Oke. Bisa diikuti Pak Bu? Ya, karena tidak di lab berarti harus pelan-pelan. Ya. Mudah-mudahan bisa. Saged. Oke. Jadi input di sini untuk memasukkan secara manual atau rumus. Kemudian kalau kita mau membuat ya kita masuk ke rumus buat garis fungsi linear misalnya ya. Selinier. Kita tulis sini ya. Fx fungsi x Fx ya Fx sama dengan apa gambar 2x ya 2x ditambah 4. Nah, jadinya gambar ini. Ini karena garis, jadi ujungnya nggak kelihatan. Ya, karena garis ujungnya nggak kelihatan. Dan gambar kecil. Nah, ini skalanya jadi Nah, untuk menggeser-geser grafik ini Pak Bu, pada tool yang atas ini
diklik, kemudian bawa ke sini, bisa digeser-geser sini grafiknya ya. Oke, ya. Fx sama dengan 2x plus 4. Kalau kita mau langsung buat garis lain, misalnya ini misalnya. Nah, muncul persamaannya ini. Ya. Muncul di bawah langsung line E sampai F. Ya, ini dari bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita membuat rumus fx misalnya dari fungsi x, kalau untuk operasi matematika, Pak Ibu, itu pangkat, misalnya kalau x pangkat 2, pangkat itu kalau kali bisa langsung ya, bisa juga bintang 2 kali x. 2 kali x muncul enggak ya? 2 kali x plus 8. Oh, enggak mau. Jadi kalau pangkat fx sama dengan x pangkat 2. Pangkat di situ apa ya namanya? Aplikat atau apa itu? Ya. 6, shift 6 itu bentuk pangkat. Shift 6. Nah, kalau saya tekan shift 6, nah, x pangkat 2. Jadi di situ otomatis 2-nya apa itu? Upper script ya, di atas. Itu ngetiknya dengan shift 6. Ya, shift 6. Bisa Pak, Bu. Jadi yang atas seperti cungkup itu pangkat itu. Seperti itu. Kemudian kalau saya min 4 gitu ya, min 4. Saya enter, nah muncul gambarnya itu. Nah, gambarnya itu. Ya. Ya, fx, mana tadi gambar? Nah, kalau kita klik pada gambar, nah muncul redefine, kembali, define, definisikan kembali. Kalau x-nya saya tambahin negatif gitu, grafiknya, nah jadi menghadap ke bawah kan. Ya. Ya. Ini saya buat 10. Oke. Cara menghapusnya Pak Bu, kalau secara mudah diklik gitu, kemudian di del ya. Titik D ini saya klik, nah gitu muncul seperti ini.
tombol del itu hilang. Itu menghapus. Ya. Ini saya klik ini, kunci. Hilang. Oke, saya buat lagi rumus Fx sama dengan berapa? X pangkat 2 X pangkat 2 X pangkat 2 X pangkat 2 kemudian min atau plus 5x plus 6. Coba diingat-ingat gambarnya benar enggak kira-kira itu Pak Bu? Kalau cara manual. Titik potongnya benar enggak itu? Benar, Pak. Benar ya. Kalau ini saya ganti min 6, ini saya ganti plus 1. Nah, ini ya gambarnya. Nah, oke. Ini baru 1. Sekarang ini baru membuat 1, nanti yang lain-lain banyak. Coba sedikit-sedikit. Coba kalau ini kita simpan. Dari menu sini, save, misalnya ini, save. Nah, save, maka masuk. Nah, save. Nah, muncul seperti ini, terus namanya, kasih nama apa gitu ya. Barang. Graf 1 misalnya ya. Grafik pangkat 2 persamaan kuadrat ke 1 misalnya. Ya, GGB itu berarti ekstensinya GGB. GeoGebra. Save. Di save. Nah, nanti akan masuk disimpan di folder mana ya. Taruh Bapak Ibu cari foldernya di mana. Atau latihan atau apa udah Pak silakan. Save. Oke, Pak Ibu nyari folder, buat folder saya kira sudah lancar ya. Oke, dan menu sebelah kanan mau diekspor kemana? Save sudah, ekspor. Nah, kalau di copy to flipboard, copy to clipboard, apa kira-kira itu? Disimpan di memori, nanti itu dipaste di mana? Itu copy to clipboard. Ya, kalau diklik copy clipboard itu berarti sudah ada di memori, tersimpan di memori, mau ditampilkan di MS Word misalnya ini. Saya buka MS Word, tampilnya hitam ya. Nah, itu kontrol paste. Nah, saya itu buka Word. Saya copy paste di Word. Saya buka Word, copy paste di Word itu sudah muncul. New share, berarti new share. Nggak muncul new share-nya. Nge-share-nya nggak bisa.
advanced sharing option. All participation only first. Stop share. Saya share di forward. Nah, ini Bapak Ibu. Cannot see your application. Nah, ini tadi saya copy clipboard ya. Nah, saya paste di Word. Ini Pak Bu. Pak Ibu nanti kalau ngetik gampang, nggak usah pakai sumbu X, sumbu Y. Susah kan? Yang pakai ini di clipboard sudah muncul seperti ini. Kalau mau memperkecil, ini Pak Ibu manipulasi di Word bisa nggak? Ini supaya kalau dipindah-pindah gampang itu, ini klik kanan ada ini? Layout option itu ganti aja nih behind tag atau in front tag. Jadi kalau gesernya gampang. Behind tag atau in front tag. Jadi di belakangnya tag atau di depannya tag. Oke, jadi kalau geser-geser lah ini gampang. Langkahnya ini, jadi ini diganti. Tadi kan inline with tag. Ini kalau geser-geser susah. Ini diganti behind tag atau in front tag. Jadi di belakang, di depannya tag atau. Nah, kalau gambarnya terlalu besar diperkecil. Ini kanan-kanan di cropping. Bisa cropping Pak Bu ya. Caranya cropping, ini gambarnya diklik-klik 2 kali, maka muncul picture format. Di sebelah kanan atas muncul format. Sebelah kanannya ada muncul ini crop. Crop itu cropping. Cropping itu apa? Tong motong ya. Pak Agus, tong motong. Motong-motong. Diklik nih, klik-klik. Nah, ini mau diambil seberapa? Ini diambil berapa? Nah, gambarnya seperti ini. Ini cropping. Nah, ini. Ya, ini berarti klik. Nah, sudah di cropping. Cropping lagi yang atas dihilangin. Ini apa? Ini caranya tadi dari situ terus dimasukkan Word, bisa diedit. Ya, ini mau ditampilkan di PPT tapi sebagai image picture yang tidak bisa dimanipulasi, tapi ya ini lebih cepat daripada buat baru merekayasa itu. Oke, kembali ke bisa diikuti Pak Bu ini tadi. Sakit Pak Zen. Bisa Pak. Ada Bisa, Pak. dasar-dasar. Dasar-dasar. Ya, kembali ke menu GeoGebra ini stop share. Erwin GeoGebra. Oke. Nah, jadi dari GeoGebra ini untuk pengetikan juga bisa, untuk media juga bisa. Ini yang bentuk-bentuk sederhana ini Pak Bu. Jadi kalau nanti anak-anak siswa mau ngecek grafiknya benar atau salah, bisa dicocokkan dengan ini. Ini masih yang bentuk-bentuk sederhana, yang lain-lain apakah bisa? Bisa ya. Untuk bentuk-bentuk kalkulus juga bisa. Pak yang lain, sin X, ya gambar sin X bisa nggak? Fx sama dengan sin X. Sin X. Nanti harus pakai buka kurung, tutup kurung, sin X. Oh, gambarnya karena skalanya kecil, jadi gambarnya
amplitudonya, dan ini mengubah skalanya. Oh, ini skalanya muncul aslinya. Nah, oke ya. Nah, ini sin X. Mau gambar, ganti gambar cos X, apa bisa? Bisa ya, cos X. Enter. Load. Enternya di belakang. Ya. Double. Ya, ini ganti cos X. Kalau mau diubah jadi 2 cos X, empat cos X. Ini 4 cos X. Nggak bisa ya. Kemudian di bawah Pak Bu ada simbol baru muncul yang tadi, belum hilang lagi. Nah, ini muncul. Nah, di bawah tadi muncul seperti keyboard ya. Oh, hilang lagi punya saya. Nah, ini keyboard itu diklik muncul seperti ini. Misalnya ini ditambahi plus alpha gitu ya. Plus alpha, pi ya. Apa pengaruhnya? Cos X plus alpha p. Nah, kan berubah. Ya. Cos X plus P. Di bawah gambar seperti apa? Keyboard. Ini untuk membuat simbol-simbol matematis. Ya. Kalau membatalkan, ini di sebelah kanan ada X, ini dihapus. Nah, di bawah pojok kiri ada keyboard itu. Itu untuk menampilkan simbol-simbol. Ya. Oke, untuk membuat fungsi polinom. Ya, misalkan fx sama dengan apa contohnya? 2x pangkat 4. 2x pangkat 4. Nah, pangkat itu shift 6 ya, pangkat 4. Ke bawahnya pakai panah bawah ini. Plus x pangkat 3. Terus min misalnya 3x pangkat 2. Ya. 2 misalnya plus 4. Nah, gambarnya
Fungsi polinom. Poli banyak. Pangkat banyak. Kalau di SLTA ada. Kalau SLTP nggak ada ya. Paling tinggi pangkat kuadrat. Ya. Ya. Bisa disimpan, save, apa? Latihan apa tadi? Latihan atau graf polinom misalnya. Polinom 1. Ya. Polinom 1 save. Polinom 1 save. Ya. Misalnya kalau kita mau menggambar fungsi eksponen, kalau tadi fungsi ya bentuk-bentuk dulu aja. Kalau mau gambar grafiknya diganti gambarnya bisa juga Pak Bu. Klik ini tadi tanda segitiga titik 3 itu diklik dan setting sebelah kanan itu ada color, style, ketebalan gambar, mau dibuat putus-putus, sambung, ya ini nggak bisa. Kemudian mau buat color hijau, nah bisa. Oke. Sekarang coba fungsi eksponen. Fungsi eksponen.
Ini yang banyak guru SMP ya. Yang SMA ada. Oke, fx sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x. 2 pangkat. Pangkat tadi shift 6. 2 pangkat x. Enter. Nah, gitu ya. Gambarnya hijaunya kurang cerah, kurang tua. Kalau mau hitam ya ini hitam. Dua pangkat x. Itu fungsi eksponen. Oke. Mau disimpan, ya save. Save. Terserah. Latihan eksponen. Grafik fungsi eksponen. Ya. Fungsi eksponen. Oke. Kemudian berikutnya fungsi eksponen. Fungsi kebalikannya eksponen mau logaritma Logaritma. atau fungsi log atau ln. Fungsi log. Supaya kalau fx log x. Nah, itu log x. Log x basis 10. Nah, kalau kita tidak ngetik basis, muncul basis 10. Basis 10 muncul di situ. Kalau basisnya kita ganti 2, grafiknya jadi gimana? Agak naik ya.
Kalau membuat lingkaran, apa bisa ya? E kuadrat plus Y kuadrat. Y kuadrat plus Y kuadrat. Hmm. Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, Y kuadrat is Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, 25. Ya. Titik potongnya dengan sumbu X berapa itu? Nah, misalnya mau digambar titik potongnya. Nah, sama dengan 3,0. Nah, itu Pak. Dan B sama dengan min 3,0. Ya. Satunya C sama dengan berapa? C sama dengan 5,0. Ya. Satunya B sama dengan min 5,0. Ya. Berapa luasnya antara lingkaran itu? Jadi kalau menggambar, jadi kalau dipersulit lagi, gambarnya pakai F, X, X sama dengan X kuadrat. Nah, berapa luas antara grafik? Wah, itu tingkat tinggi sudah. Gambarnya kan udah bagus itu. Buat gambar. Ya. Klik kanan. Oke.
Oke, Pak Ibu, ya kira cukup sekian dulu. Ini untuk dasar-dasarnya. GeoGebra. Jadi kalau ke anak ya disuruh mencoba menggambar. Kalau X bentuk lingkaran, bentuk grafik, bentuk trigonometri. Nah, kalau trigonometri tadi apa? Itu bisa digeser-geser itu. Log juga bisa digeser-geser. Untuk bentuk sin X plus alpha, sin plus 2 alpha, 2 sin X. Nah, di gambarnya digeser-geser. Gimana perubahannya? Itu untuk anak SMA. Ya. Itu untuk memperkuat pemahaman siswa. Jadi ini sebagai media. Ya. Kalau SMP ya Bapak Ibu grafik fungsi sederhana-sederhana. Nah, nanti untuk bangun geometri apa bisa? Ya, digambar dengan ini lebih akurat, lebih bisa ya. Oke, ini berarti ini tadi fungsi linear, fungsi apa? Kuadrat, kemudian log, eksponen, polinom, ya, lingkaran. Apa tugasnya ya? Kalau tidak ada tugas sih, kalau matematik, saya belum menyiapkan tugasnya. Ya, grafiknya ini nanti juga bisa ya gambarnya bisa kalau ke PPT ya tidak ada animasinya, hanya untuk memperjelas hasilnya ini untuk pengganti papan tulis. Artinya pengganti papan tulis hanya gambarnya ditampilkan di PowerPoint, tapi dibuat dulu dengan GeoGebra. Seperti ini gambarnya lebih jelas, lebih akurat. Oke, kira gitu dulu Pak Ibu. Nanti untuk minggu depan kita perluas beberapa hal. Kira cukup sekian, Pak Ibu. Udah ngantuk ya? Nggak ada suaranya. Boten. Konsentrasi, Kan Pak masih mencoba. Coba. Ini saya Oh, masih nyoba sendiri. kesulitan yang fx kuadrat ini dulu Pak. Ya wes. Oke, tapi semua bisa ya. Jagat. Ini GeoGebra ini juga bisa digunakan untuk artikel Pak Bu ya. Media pengaruh, media GeoGebra terhadap hasil belajar. Kalau mau, semua itu bisa, tergantung
kita dan rujukannya ya.
Oke, Pak Bu, latihan saya kira kita akhiri Pak Bu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Untuk tugas ya dibuat latihan. Dan tadi dibuat variasi-variasinya sendiri ya. Nanti Oke. depan kita tambah pengembangan yang lain. Ya. Oke, terus Pak Zen. Saya kira cukup sekian Pak Bu. Udah ngantuk ya. Saya mulai pagi. Kalau enggak ada kuliah ini biasanya saya ya lihat badminton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sangat Pak Zen. Ini yang nggak masuk siapa? Hanya anu saja ya. Siapa tadi? Fani. Fani. Ya. Dua Iya. Fani apa? Fani P saja. Bu Fani satunya. Yang low baterai tadi siapa? Oh, Bu Fani ada ini. Saya Pak Fani tadi. aja. Satunya Fani, satunya Fani. Nggih, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 3 artikel semangat. Semangat tapi nggak dapat.